Shalom. Betapa pentingnya kita terus digarap, diubah dari hari ke hari. Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan yang merencanakan hidup kita supaya menjadi indah. Nah, saudara, kita harus beralih dari manusia yang bersifat duniawi, harus menjadi yang sorgawi. Ya, ini harus dengan suatu kerinduan, usaha, jeritan yang dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh melihat bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang meja roti pertunjukan yang disalut dengan emas. Di dalam kemah sembahyang ada perabot yang di dalam ruangan suci. Dan perabot itu disebut meja roti pertunjukan. Selama ini kita berbicara tentang kayu sitim yang menggambarkan hidup manusia itu seperti kayu. Ya, kalau kayu itu ditemukan oleh penebang kayu yang hanya mencari kayu bakar, maka kayu akan dibakar. Kalau kayu itu bertemu dengan pematung, dia akan jadi patung yang disembah. Tapi kalau kayu itu ditemukan oleh Tuhan, dan Tuhan pilih khusus, maka kayu ini dipakai untuk rumah Allah. Saudaraku, begitu juga hidup manusia. Kalau kita tidak ketemu Tuhan, kita bisa nanti celaka, terbakar. Ya, seperti kayu. Atau kita dipuji-puji seperti patung, kita menjadi idola. Dan itu membahayakan hidup kita juga. Ya. Tapi indah kalau seseorang ditemukan oleh Tuhan, lalu dia mulai digarap melalui hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan kayu itu supaya kayu itu menjadi perabot dari kemah sembahyang. Nah, saudaraku, kalau saya beri gambar yang lain di sini supaya jelas bahwa meja roti pertunjukan ini dimaksud untuk meletakkan roti, ya. Dan kalau kita nanti pelajari, roti itu disusun semacam ini, 6-6. Itu di kemah sembahyang. Kenapa saya tulis angka 6-6? Karena itu hikmat Allah. 3.500 tahun yang lalu, Musa disuruh oleh Tuhan membuat meja yang diletakkan roti 12, tapi disusun 6-6, supaya membentuk angka 66. Dan setelah 1.500 tahun kemudian, setelah dibuat kemah sembahyang ini, lalu Yesus datang, lalu mulailah kita mulai memiliki Alkitab. Dan Alkitab kita ini disusun tahun abad ke-5, saudara. Dari kitab-kitab yang ada yang tercerai-berai, disusun lalu dipilih mana yang betul-betul firman Allah. Ya, dalam sidang Nisea itulah lalu ditentukan yang kita punya ini. Dan herannya, jumlah yang kita punyai sekarang itu jumlahnya 66. Jadi ini luar biasa. Orang dulu tidak memikirkan ya bahwa ini berhubungan dengan apa yang ditulis di dalam kemah sembahyang.
Tapi setelah di screening, begitu banyak cerita-cerita yang kadang-kadang bukan firman Allah, itu disingkirkan. Dan tersaring 66. Saya berkata, kok bisa ya? Sepertinya kebetulan begitu. Tapi ini bukan kebetulan, ini by design. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan, memimpin hidup manusia. Dipimpin oleh Roh Kudus, lalu mereka memilih mana yang betul-betul perkataan Allah. Dan ternyata yang terpilih 66 kitab ini. Jadi luar biasa. Karena itu kalau kita mengerti perkataan Tuhan itu, kita bisa terheran-heran. Allah kok bisa membuat satu skema, patron ya, yang jauh-jauh hari sudah ditetapkan, tapi kemudian menjadi kenyataan di kemudian hari. Ini sangat mentakjubkan, ya, saudara. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memilih yang disebut kayu penaga dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam terjemahan lain katakan kayu sitim. Saya lebih suka memakai kayu sitim, ya, karena itu kayu asalnya namanya memang kayu sitim. Kita sudah membicarakan sekuba kayu ini, yang pertama dipakai untuk mezbah korban bakaran. Gambar yang di atas sebelah kanan. Ya. Dan mezbah korban bakaran ini kayunya bisa bertahan karena disalut dengan tembaga. Dan tiap hari di situ dipersembahkan korban-korban. Jadi panasnya bukan main. Dan terus menyala, tidak pernah berhenti. Ya. Itu pemakaian yang pertama, kita sudah menerangkan hal ini. Bahwa itu adalah bayangan daripada hidup manusia, yaitu kita pelayan-pelayan Tuhan yang menceritakan tentang korban Yesus. Karena itu saudara harus bisa dipakai Tuhan seperti mezbah korban bakaran ini. Untuk menceritakan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, kalau yang pertama ini dipakai di halaman, ya, maka di sini kayu ini kemudian dipakai untuk papan-papan ini. Pada sisi utara, barat, selatan. Ya. Dan kita sudah membicarakan papan-papan itu gambaran daripada persekutuan anak-anak Tuhan yang harus tegak berdiri supaya bisa memisahkan, ya, yang di luar dengan yang di dalam. Ini berarti persekutuan kita ini menjadi benteng kekudusan. Karena itu kalau saudara mau hidup kudus, nggak bisa saudara bergaul dengan orang dunia, pasti gagal. Saudara perlu bergaul dengan orang-orang percaya. Barulah hidupmu bisa hidup benar dan kudus. Dan itu digambarkan seperti papan-papan ini. Hari ini kita mau berbicara tentang kayu ini juga dipakai untuk meja roti pertunjukan, gambar yang di bawah. Ya. Mari untuk ini kita membaca dari kitab Keluaran 25 ayat 23 sampai 30, tolong dibacakan. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas kelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut.
Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggangnya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Iya, berkali-kali kita membaca harus. Itu berarti ketetapan. Jadi Tuhan itu memberikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang harus manusia lakukan. Karena dia itu pencipta. Ya, jadi Tuhan berkata, kamu lakukan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak menurut garisku. Nah, kita mesti belajar, taat kepada firman Tuhan itu benar-benar menyeluruh, bukan sepotong-sepotong saja. Banyak orang Kristen, ya menjadi Kristen tapi Kristennya setengah-setengah. Dan itu bahaya, itu namanya duniawi. Dan kita harus belajar mendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan kata harus, itu kewajiban. Ya, jadi jangan kita lalu, masa harus. Nah, itu sebenarnya pilihan. Anda mau percaya apa enggak? Kalau Anda tidak mau percaya, lihat nanti akibatnya di kemudian hari. Ya biasanya orang kalau sudah menerima akibat, baru waduh, kok begini ya? Tapi terlambat. Ya. Nah, kita mau belajar tentang meja roti ini. Saya beri judul yaitu tempat untuk roti sajian. Jadi meja ini memang dipakai untuk tempat sajian. Kalau kita membuat meja, bisa dipakai untuk beberapa hal. Meja tulis, meja gambar, ya toh. Lalu meja-meja yang lain, kepentingan lain. Tapi ada satu yang penting, yaitu meja makan. Saya kira setiap rumah pasti punya meja makan. Nah, di kemah sembahyang ini juga begitu, meja makan. Tempat untuk roti sajian dalam kemah suci. Ya, untuk meletakkan roti sajian. Dalam terjemahan yang bahasa Indonesia yang lama dikatakan roti pertunjukan. Seperti terjemahan dari bahasa Inggris katakan shewbread. Ya. Jadi ini roti yang untuk ditunjukkan. Nah, dalam Keluaran 25 ayat 30 kita ulangi, mari kita baca bersama-sama. Semua membacakan 2, 3. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian itu di atas meja itu di hadapanku. Ya, dikatakan and thou shalt set upon the table shewbread before me always. Apa artinya? Ini berarti hidup kita ini harus ada firman di hadapan Tuhan. Kita harus tetap ada firman. Jadi kelakuan kita ini tetap cocok dengan perkataan Tuhan. Artinya hidupmu itu mesti benar menurut ukuran Tuhan. Senantiasa dikatakan. Always. Nah, kita mesti belajar untuk ini. Setiap anak Tuhan yang ingin masuk surga, yang betul-betul ingin masuk surga, dia akan berusaha untuk mengikuti perkataan Tuhan. Supaya perkataan Tuhan ini betul-betul ada dalam hidup kita, senantiasa di hadapan Tuhan. Ya, dan roti itu tidak lain gambaran daripada firman Tuhan. Itu jelas.
Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia itu roti hidup. Seperti Yohanes 6 ayat 35. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dijamin oleh Tuhan dia tidak akan lapar lagi. Ini fakta. Sebelum saudara mengenal Tuhan, saudara itu cari kesenangan ini, cari kesenangan itu. Seolah-olah nggak pernah berhenti. Karena apa? Karena hatimu itu tidak pernah puas, kenyang. Ya, itu pengalaman dari orang-orang duniawi. Mereka cari tontonan, mereka cari ini, cari itu, cari makanan, cari rasanya nggak pernah puas. Kapan bisa puas? Kalau saudara betul-betul bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara belajar dengar firman Tuhan dan mulai berdialog dengan Tuhan. Tuhan banyak bicara, engkau akan puas. Walaupun kau tidak harus memburu kuliner yang kau sukai, engkau sudah puas. Ya, saya tidak pernah sampai memburu seperti orang-orang lain keluar kota hanya untuk makan. Ada orang-orang di Semarang yang ingin makan lalu harus terbang ke Jakarta hanya untuk makan lalu pulang. Bayangin, beli tiket capek-capek hanya untuk makan. Om saya dulu di kota Surabaya hanya kepingin kare, dia mesti ke Sidoarjo 25 km. Untuk apa? Untuk ini loh, memuaskan. Nah, puas ini paling makan itu berapa menit. Setelah itu, ya sudah, hilang. Tapi orang memburu. Ya, saudara, saya kadang-kadang heran orang itu tengah malam bangun, jam 11 malam memburu makan. Saya lebih baik tidur daripada makan jam 11. Malah pulang, malah nggak bisa tidur nanti. Ya, tapi itulah manusia. Kenapa tidak puas? Karena belum ketemu dengan firman ini. Ini perkataan Tuhan. Kamu dijamin tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Tidak akan. Coba kita baca lagi. Yohanes 6 ayat 48 dan 51. 2, 3. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang pendek ini, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 48. Lalu dia ulangi lagi ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jelas Yesus itu turun dari sorga. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Supaya kita makan dia. Artinya kita mengikuti ya aliran darahnya. Sehingga betul-betul jiwanya itu menjadi jiwa kita. Itu artinya makan. Makan roti hidup itu. Jadi kita baca firman Tuhan sampai menjadi jiwa kita. Daging, ya. Kenapa harus? Karena di sini katakan kalau dia makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi ini penting sekali perkataan Tuhan ini menentukan saudara nanti, saudara masuk hidup kekal atau mati kekal. Hidup kekal artinya sudah berkumpul bersama dengan Tuhan secara kekal. Mati kekal berarti sudah berpisah dari Tuhan secara kekal. Yaitu di neraka. Jadi kalau begitu, perkataan Tuhan itu sangat menentukan.
saudara ini nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya, roti itu untuk makanan, untuk kehidupan manusia. Begitu juga firman Tuhan ini. Kita harus makan, artinya kita lakukan sampai menjadi kenyataan kehidupan kita, dan barulah kita nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dia sebagai roti hidup, dia sudah naik ke sorga. Karena itu dia minta sekarang bahwa kita ini menjadi perwakilan. Saudaraku, kalau dia itu dulu cuma sendiri, tapi setelah dia naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus, dia lalu mempunyai perwakilan di seluruh bumi. Kalau dulu Tuhan hanya ada di tanah Palestina, tidak pernah ke Amerika loh Tuhan Yesus. Tidak seperti kita, tidak pernah ke Indonesia. Tuhan Yesus nggak pernah ke Indonesia. Dia selalu berada di Palestina, karena itu tugasnya di sana. Nah, setelah dia naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus. Untuk apa, Sku? Untuk memenuhi kita, supaya kita ini menjadi perwakilannya. Untuk menyatakan hal yang sama. Firman hidup itu harus ada dalam kehidupan kita. Jadi Yesus itu punya reflektor, yaitu kita. Orang percaya supaya hidup kita ini menyerupai hidupnya Yesus. Itu maksudnya. Saudaraku, sehingga saudara dapat bersaksi seperti Paulus, Kristus yang hidup di dalam aku. Ini penting, ya. Jadi orang itu bisa melihat Kristus itu dalam hidupmu. Karena itu kalau saudara nggak bisa sabar, orang nggak bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau benci manusia, engkau melakukan perbuatan amoral, orang nggak bisa lihat bahwa Yesus itu hidup dalam dirimu. Jadi kita mesti hidup serupa dengan Kristus. Kita pikir apa bisa? Bisa. Ya, yaitu dengan kita mulai menerima firman itu, minta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu akan bekerja, lalu membuat kita kuat untuk menjalankan perkataan Tuhan. Ya, seperti Paulus, dia berkata ini, yuk sama-sama kita bacakan, Galatia 2 ayat 19b sampai 20, kalau dalam bahasa Inggris ini dalam satu ayat saja. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Kita kalau membaca ini kadang-kadang disalibkan kan mati. Ya, bukan tubuhnya ini yang mati, tapi apanya yang mati gitu. Ya. Jadi keakuan kita ini harus mati. Sifat lama kita, keakuan kita ini harus mati. Namun sekarang sifatnya Kristus sekarang hidup dalam diri kita. Sehingga dikatakan dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah ini agak beda dengan terjemahan bahasa Inggris. Nanti kita terangkan lebih lanjut. Saudaraku, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya, kehidupan diri kita yang lama itu harus mati. Misalnya saudara dulu suka bertengkar, hidupmu cabul, hidupmu enggak karuan, menipu kanan kiri, itu mesti mati.
berhenti. Ya. Nah, lalu sekarang saudara mempunyai kehidupan yang lain. Namun aku hidup. Artinya hidup dalam kehidupan yang berbeda. Kenapa bisa? Sebab dikatakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Ini berarti kalau saudara mulai mentaati perkataan Tuhan, itu artinya sifat Kristus itu yang hidup. Karena itu saudara mesti paksakan untuk mentaati perkataan Tuhan. Banyak orang kalau baca Alkitab tidak mau nurut. Sulit, susah. Nah kalau dia tidak mau menurut, ya Kristus tidak bisa hidup. Ya, bagaimana supaya kita ini bisa dengarkan perkataan ini, yang di bawah saya tuliskan, bahkan hidupnya bukan lagi dikendalikan dengan imannya. Bukan imannya Paulus, tetapi iman Kristus. Nah ini terjemahan bahasa Inggris dalam King James, saya katakan ini yang terbaik. I live by the faith of the Son of God. Aku hidup dengan iman dari anak Allah. Bukan imanku. Bisa nangkap enggak? Saudara mesti belajar sekarang hidup oleh iman dari Yesus. Imannya Yesus. Bukan imanmu, tapi imannya Yesus. Apa imannya Yesus? Imannya Yesus berkali-kali dia berkata begini, aku nanti akan disalibkan, tapi aku akan bangkit. Nah, jadi iman kebangkitan. Karena itu kalau orang sudah mempunyai iman ini, dia tidak takut dengan kematian. Ada orang menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan. Kata Tuhan, jangan takut dengan orang yang membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwamu ke dalam neraka. Wah, itu kita mesti takut. Tapi banyak orang tidak begitu. Dia takut mati. Dia takut misalnya kalau sakit nggak sembuh, dia mulai ke dukun. Dia mulai cari alternatif yang bertentangan dengan Alkitab. Oh nggak apa-apa, pokoknya sembuh. Kenapa? Ya takut mati. Oh banyak orang Kristen yang tidak mau betul-betul mengikuti Yesus. Sehingga kalau penyakit datang, dia sudah bingung. Ya, karena itu saya harapkan saudara mempunyai imannya Yesus. Iman yang berkata, walaupun aku dibunuh, aku akan bangkit. Nah ini iman yang sedemikian ini yang membuat kita bisa lepas dari semua ketakutan. Saudara sekarang dicela orang, dihina orang, jangan saudara berkata, wah nanti martabatku habis. Jangan takut. Itu cuma di dunia omongan itu. Tapi setelah kita mati justru upah yang besar di sorga. Jadi apa yang kita terima di bumi kita remehkan. Masalah-masalah itu. Nah ini seperti kayu sitim. Ya, pilihan itu yang dijadikan meja di mana diletakkan roti pertunjukan. Nah hidupnya Paulus itu seperti itu. Menyatakan Kristus hidup dalam dirinya. Nah, saya harap kita juga demikian. Mari kita mau belajar, supaya orang lain melihat sifatmu itu, wah lain sekarang. Dulu ngamuan, banting-banting, kalau ngomong, wih binatang-binatang, itu enggak ada, Kristus enggak begitu. Dia dimaki, bagaimana Kristus bagaimana?
dia diam. Dia dicela, dia diam aja. Ngapain digubris gitu. Nah kita mesti belajar seperti itu. Karena itu kalau sudah membaca Alkitab, coba terapkanlah hidupnya Yesus itu dalam hidupmu. Kalau orang salah kepadamu, ampunilah. Engkau berkata, enggak bisa. Aku enggak mau ngampuni. Ya terserah. Karena itu bukan imannya Yesus. Imannya Yesus walaupun dia ditusuk oleh serdadu-serdadu. Waktu dia di atas kayu salib dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Sifat seperti ini. Karena itu pesannya Paulus kepada kita, kalau kita dengar perkataan Tuhan, yuk kita baca Filipi 1 ayat 27, sama-sama 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, kamu harus berjuang, berdiri sehati, sejiwa. Untuk apa? Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yaitu iman kebangkitan itu. Kamu mesti perjuangkan. Dengan apa? Dengan bersama-sama. Kalau enggak bersama kita lemah. Ya, tapi seperti papan-papan tadi, diikat menjadi satu. Supaya kita kuat. Karena itu yang diminta Tuhan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Cocok. Jangan beda. Kita orang Kristen, tapi hidupnya jauh dari Injil. Nah itu yang menyebabkan namanya Yesus dirusak. Sehingga kita dengar, orang Kristen kok gitu. Nah orang Kristen kok mencuri. Orang Kristen kok membunuh. Pernah ditangkap, ya bandar narkoba lagi. Namanya jelas orang Kristen. Wah, siapa yang tersinggung? Pasti Tuhan. Kamu pakai nama-nama orang Kristen tapi hidupmu enggak benar. Mempermalukan saya. Saudara, mari kita mau belajar. Engkau mesti berkata, Tuhan, tolong saya. Supaya saya ini bisa mempermuliakan Tuhan. Karena itu kayu ini dipakai untuk meja roti ini. Ini bayangan. Jadilah orang pilihan yang diliputi sifat ilahi. Seperti kayu ini yang disalut dengan emas. Sehingga menjadi kesaksian hidupmu itu ada roti. Ada firman dalam hidupmu. Dan firman ini bisa nampak dalam praktek hidupmu. Ya, sehingga hidup Anda itu berpadanan sesuai dengan Injil Tuhan. Karena itu salah satu yang harus kita pegang itulah benar dan kudus. Hidupmu itu mesti benar. Omonganmu mesti dapat dipegang. Jangan suka berdusta. Kalau engkau sudah berdusta, Pendeta Watchman ini berkata, tanda pertama pengikut Yesus, dia menghapus dustanya. Kalau dia masih berdusta, itu namanya anak iblis. Karena iblis adalah bapak pendusta. Karena itu kita mesti belajar untuk hidup benar. Mungkin karena benar kita rugi. Tapi nanti lihat, kalau saudara mau benar, Tuhan akan ganti kerugianmu. Tuhan akan buka pintu langit. Dan berkat-berkat akan dicurahkan. Itu fakta.
Karena itu sekarang yang diminta Tuhan, coba Anda bisa tidak menunjukkan wajahnya Tuhan dalam hidupmu. Merefleksikan wajah Tuhan dalam hidupmu. Jadi orang melihat Anda itu seperti Kristus yang hidup dalam dirimu. Ya. Kayu sitim ini disalut dengan emas, dijadikan meja, lalu diletakkan roti sajian atau roti pertunjukan, shewbread. Ya. Nah, itu artinya hidupmu itu mesti bisa menunjukkan itu. Jadi inilah roti pertunjukan gitu ya. Nah, waktu kita baca kata sajian atau to show, di sini pastenya show ya, saudaraku, itu pertunjukan dari kata panim. Panim itu muka. Jadi roti muka. Roti mukanya siapa? Mukanya Yesus. Karena itu saya tuliskan di sini, tunjukkanlah wajah Kristus kepada manusia. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Engkau ini berubah sejak mengikut Yesus, lalu melihat sifat Kristus mulai nampak. Ada orang yang begitu suka hitung-hitungan sampai, waduh, lalu bisa membunuh, bisa melukai orang lain. Karena dia tidak mau mengalah. Kristus tidak pernah begitu. Kristus lebih baik mengalah, lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Itu harus kita pegang itu, moto itu. Lebih baik saya menderita daripada saya berbuat salah. Lebih baik saya dicuri daripada mencuri. Begitu. Ya, seorang hamba Tuhan, Matthew Henry, waktu dia keluar dari rumahnya pergi ke kota lain, dia lalu dicuri. Lalu dia balik ke rumahnya. Istrinya berkata, "Loh, kenapa pulang?" "Wah, saya dicuri. Tapi untung saya bukan pencurinya." Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih. Saya dicuri, tapi saya bukan pencuri." Nah, ya. Saudara mesti seperti itu hidupmu. Ya, engkau berkata, "Wah, rugi." Ya, rugi untuk sementara. Tapi kalau saudara mau nurut sama Tuhan, Tuhan lalu buat mujizat. Nah, baru saudara, iya, aneh ya. Aku dirugikan, tapi Tuhan ganti. Nah, itu fakta dalam hidup. Itu yang saya alami. Setiap kali saya merasa dirugikan oleh orang, entah dengan omongan, dengan itu, Tuhan angkat saya. Nah, kuat tidak kita waktu dites itu. Karena itu tunjukkanlah wajahnya itu, pertama dalam persekutuanmu dengan firman. Ya, meja itu untuk makan. Di meja makan apa sudah diem-dieman. Coba kalau sudah lihat di restoran, waduh cekakik, betul. Mesti ketawa, mesti waduh ngomong ini, waduh kadang-kadang bisa berjam-jam. Saya waktu ditidurkan di rumah seorang Itali di Amerika, dia menerima kami suami istri, lalu ditidurkan di kamarnya sendiri. Waduh, saya jadi bingung karena kamar pribadinya, bantalnya ada beberapa, masuk kamar mandi, anduknya beberapa, jadi saya bingung yang mana dipakai ini. Nanti jangan salah, ya, saudaraku. Dan dia bercerita, saya ini keturunan, saya orang Itali, istri saya orang hitam Amerika. Kalau orang Itali makan itu bisa 5 jam di restoran. Ngomong-ngomong, minum bir, minum whisky, sampai bisa 5 jam. Waduh,
Kalau saya ya rugi, makan 5 jam itu merugikan bagi saya. Lebih baik saya kerja, ya 5 jam. Saudaraku. Tapi memang meja makan itu tempat bercakap-cakap. Terjadi dialog. Sama seperti janji Tuhan dalam Lukas 22 ayat 30. Apa yang nanti kita alami di sorga. Jadi perhatikan, setelah kita mati, kita bangkit. Dan kita bangkit, kita pakai tubuh yang baru. Jangan sudah pikir, di sorga nanti kita tidak makan. Bisa tidak makan, karena tubuh kita tidak perlu makan. Tapi di sorga dikatakan seperti ini. Coba kita baca bersama, Lukas 22 ayat 30, sama-sama 2, 3. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di sorga. Oh, jadi di sorga masih ada pesta? Yes. Waduh, luar biasa. Karena itu kalau sekarang di dunia saudara nggak bisa pesta, jangan sedih. Waduh, nggak bisa makan enak, jangan komplain. Nanti kalau Anda pindah ke sorga, saudara bisa pesta yang tidak pernah saudara incip-incip di muka bumi. Luar biasa, ini janji Tuhan, ya. Dan pestanya itu adalah pesta kerajaan, ya. Untuk apa? Memerintah bersama dengan Tuhan. Tadi katakan dalam kerajaan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan ini disembunyikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama tentang meja roti itu. Ini saya belum pernah dulu mengerti, tapi oleh karena hari-hari ini saya mesti menerangkan ini, lalu saya mulai perhatikan kenapa ya meja roti ini ditaruh pada arah tertentu. Mari kita baca Keluaran 26 ayat 35, sama-sama 2, 3. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Ya, meja itu harus kau tempatkan pada sisi utara. Kalau Tuhan by design, dia sudah menetapkan arah-arah, tentu punya maksud. Tidak sembarangan, angka-angka juga, ya tentu punya maksud. Dan waktu saya baca sejajar dengan itu, Mazmur 48 ayat 3, coba kita baca, 2, 3. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Jauh di sebelah utara kota raja besar. Artinya utara itu tempat di mana kerajaan Tuhan. Tidak heran kalau saudara membaca dalam Yesaya 14, si Lucifer, iblis itu ingin duduk di sebelah utara. Jadi kata-kata ini mengandung maksud. Saya membaca dari ceritanya pendeta Yonggi Cho. Ada anggotanya yang mati, kemudian balik hidup. Seperti istri saya yang mati, hidup kembali. Tapi orang ini punya pengalaman karena matinya cukup lama, dia mulai dibawa oleh malaikat. Kemana? Sudah tahu? Waktu dia dibawa oleh malaikat, lalu dibawa ke arah utara. Coba saudara nanti bisa download mungkin dari YouTube, ya. Judulnya apa saya lupa, tapi ada hubungannya dengan Dr. Yonggi Cho begitu. Dan orang ini menyaksikan.
dibawa ke arah utara, lalu dari utara itulah dia lalu naik ke sorga. Jadi kalau begitu, utara itu something ya, ada sesuatu. Karena itu, saudaraku, kutub utara itu menentukan di situ ada medan magnet yang luar biasa. Dan burung-burung Raja Wali itu bukan tinggalnya di selatan, tapi di utara. Nanti baca Alkitab. Dan burung Raja Wali itu bisa bola-balik dari utara ke selatan tanpa melihat peta. Hebat ya. Kalau kita punya yang namanya jarum kompas, selalu jarum itu menunjuk utara. Aneh ya. Jadi Alkitab kalau nulis itu punya dasar yang luar biasa. Karena itu kalau orang itu suka firman Tuhan, itu arah pikirannya itu bisa diset oleh Tuhan ke arah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Dia terobsesi dengan kerajaan Tuhan. Pikiranmu itu. Karena itu hidupmu tidak lagi duniawi. Tidak rebutan kedudukan ini, itu, kekayaan dunia. Lihat orang-orang dunia, tembak-tembakan, rebutan, ya kartel-kartel, siapa yang bisa menguasai kekayaan. Ya. Tapi kalau saudara sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, pikiranmu itu kerajaan Tuhan. Dahsyat ya. Jadi setiap kata dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, itu punya arti yang begitu dalam. Nah, dan Tuhan kata, kamu akan makan minum semeja. Apa itu? Di meja makan itulah terjadi persekutuan pribadi. Kalau soal makan minum, itu jelas itu soal persekutuan. Ya, kalau persekutuan tentu disertai dengan percakapan. Nah, lakukan ini, belajarlah dengan saudara berdoa dan baca Alkitab. Saudara mulai berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuh Anda yang ngomong, tapi waktu saudara baca firman, dia bercakap dengan engkau. Makanya tiap pagi lakukan doa dan baca firman. Doa, baca firman. Nanti pikiranmu ini bisa berubah. Arah pikiranmu tidak lagi duniawi, ya, sehingga arah pikiranmu kepada janji memerintah bersama dengan Tuhan, tapi disertai dengan kata-kata yaitu kita harus tahan dalam pencobaan. Tadi katakan makan minum akan memerintah bersama dengan aku, ya. Siapa? Lukas 22 ayat 28, ayat yang sebelumnya berkata begini. Coba sama-sama kita bacakan. 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Oh, siapa yang nanti akan makan sehidangan dengan Tuhan? Orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi untuk bersama-sama dengan Tuhan, konsekuensinya yaitu dalam segala pencobaan yang aku alami. Nah, inilah yang biasanya orang nggak suka ini. Suka pesta dengan Tuhan. Tapi kalau susah dengan Tuhan, nggak bisa begitu. Saudara mesti mau dulu susah dengan Tuhan, nanti pesta dengan Tuhan. Itu yang benar, ya. Karena itu ketaatan saudara kepada firman Tuhan, ini penting, itu akan menyucikan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 22, nanti saudara baca di rumahku, bahwa kamu telah menyucikan, bahasa Indonesia,
hidupmu, mestinya jiwamu. Dengan apa, Sku? Dengan ketaatan. Jadi bukan hanya Tuhan menyucikan kita, tapi kita punya tugas menyucikan jiwa kita. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan. Dan ketaatan ini membutuhkan kesediaan menderita. Kapan? Kalau bertentangan dengan pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya, misalnya Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Wah, nggak bisa Tuhan. Dia utang nggak bayar-bayar. Saya suruh ngampuni, enaknya. Lalu Tuhan berkata, doakanlah supaya dia diberkati. Wah, doakan. Orang yang utang itu didoakan. Kok enak? Orang yang membunuh anakku didoakan. Kok enak? Nah, itulah Tuhan. Kamu doakan. Iya. Dulu anggota kita menurutku didoakan, Tuhan berkatilah orang itu. Setelah beberapa tahun dia nggak pernah ingat lagi, sudah hilang. Karena itu orang di luar pulau. Kalau dia nagih ke sana, seorang wanita sendiri, ya sudahlah, hilanglah. Beberapa tahun kemudian karena dia ngikuti, Tuhan saya mau mengampuni, dibayar. Nah, itulah cara Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang bertentangan dengan pikiran kita. Dengan perasaan kita, dengan kehendak kita. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kamu ya yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Mau enggak, saudara? Mau nurut enggak? Walaupun bertentangan dengan pikiranmu. Wah, kok enak mendoakan orang yang melukai saya. Tapi itu disuruh Tuhan. Nah, engkau mau nurut enggak? Saya sudah ngalami berkali-kali. Orang-orang yang melukai saya justru doakan. Dan hasilnya luar biasa. Ya, karena itu saudaraku, kalau saudara mau juga tidak stres hidupmu. Kenapa orang bisa sakit? Bisa banyak kena penyakit? Karena stres. Coba lepaskan dengan pengampunan. Ya. Jadi anak Allah, Yesus, ya, anak Allah menjelma menjadi manusia Yesus supaya kita ini bisa bersekutu dengan Yesus secara erat. Dan supaya kita bisa melihat tingkah laku Yesus. Seperti yang kita baca dalam Injil. Itu waktu Yesus datang, dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti cara hidupnya. Nah, itu akan menguduskan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah kudus, kita nanti akan diubah serupa dengan Yesus. Jadi oleh karena itu tunjukkanlah wajahnya Yesus itu dalam hidup Anda. Nah, kalau Anda bisa begitu, itu kerinduan Tuhan. Coba kamu tunjukkan wajahku kepada orang lain. Ya, puji nama Tuhan. Nah, wajah Tuhan ini nampak dalam kepenuhan Kristus. Artinya karakternya yang full. Dan itu harus menjadi kerinduan kita yang mau bersekutu dengan Yesus. Karena itu ada ukurannya tadi. Ya, meja roti itu ukurannya panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 1,5. Nah, ukuran ini ditentukan oleh Allah dulu, tentu mempunyai maksud. Sekali lagi, ukuran-ukuran pun mempunyai maksud rohani, ya. Sehingga Tuhan itu menetapkan ukurannya harus begini. Nah, angka 2 itu apa, Itu angka yang menunjuk pada pribadi kedua. Saya sudah katakan 1 itu Allah Bapa, 2 itu angka Tuhan Yesus,
3 itu angka Roh Kudus, ya, dari pribadi ketiga. Nah, angka 2 itu adalah angka yang menunjukkan pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu bicara soal penjelmaan Yesus. Penjelmaan Yesus untuk apa? Yang pertama untuk menebus manusia. Tapi bukan hanya untuk menebus, tapi dia menjelma untuk supaya bisa kasih contoh hidup, teladan hidup. Supaya orang bisa percaya. Karena itu dia lalu memberikan kepada kita karunia-karunia supaya saudara pun bisa menjadi teladan. Baca Efesus 4 ayat 7, lalu ayat 11 sampai 13. Tolong bacakan dengan cepat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya, jadi di dalam ayat 7 dikatakan kita diberi karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu dalam gereja Tuhan kasih hamba-hambanya 5 jabatan dalam ayat 11 untuk apa? Memperlengkapi orang kudus dalam ayat yang ke-13 sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu artinya ukuranmu harus sampai 2. Ya, tadi katakan meja roti itu panjangnya 2 hasta. Jadi saudara datang di gerejaku, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendoa-pendoa, kalau ada masalah, ada orang Kristen kerasukan setan, di gereja ada yang mendoakan dilepaskan berulang-ulang kadang-kadang. Untuk apa? Supaya berubah, terus berubah, tambah lama tambah baik, sampai ukurannya itu sama dengan Kristus. Itu maksudnya. Jadi orang-orang pilihan ini seperti kayu ini, dipilih lalu disalut dengan emas. Sifat ilahi. Karena itu kalau kita ibadah, kita minta Roh Kudus menyalut kita. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti kayu-kayu ini. Nanti kalau sudah baca dalam Keluaran 31, dikerjakan oleh ahli-ahli yang diurapi oleh Roh Allah. Sehingga lalu dibuat perabot-perabot yang tepat. Dikatakan menurut apa yang Tuhan canangkan. Keluaran 31 ayat 11 mengatakan tepat menurut ukuran. Wih. Jadi karena itu, saya berkata perkataan Tuhan ini dahsyat. Ya, rahasianya begitu dalam. Dulu Tuhan tulis secara untuk materi, kayu. Tapi sebetulnya aplikasinya untuk kita. Karena ini seperti kita, ini kayu ini. Nah, saudara mau dijadikan apa kayu ini? Jangan sampai saudara jatuh ke tangan tukang pemungut kayu bakar. Mari, kita mau menjadi anak Tuhan yang mau digarap oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di gereja seperti kayu, emas, perak yang dikerjakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu, kalau sudah baca Keluaran 31, Besaliel diurapi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Mengerjakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari kita minta anugerah Tuhan untuk ini. Kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan.